Jadi begini dokter, saya mau tanya, untuk pemilik klinik ini kira-kira siapa ya dok? Pemilik klinik ini saya yang mengelola ya, jadi ownernya itu saya dan suami. Saya mau tahu dokter, sejarah berdirinya klinik ini itu seperti apa, bagaimana? Oke, kalau sejarah berdirinya berawal dari dulu ketika saya sudah lulus itu belum punya klinik. Jadi semuanya berawal dari host call, maksudnya dari panggilan. Jadi panggilan kemana kayak gitu. Terus ketika sudah menikah, ada rumah kontrakan, di situ saya mulai menerima jasa, maksudnya mulai membuka klinik kecil-kecilan dulu. Tapi namanya bukan DRD dulu ya, masih lama. Terus ya itu berawal dari situ, tapi masih menerima host call. Terus saya sambil juga sambil ngajar gitu kan, jadi nggak terlalu fokus ke klinik. Setelah di daerah Duku Kupang sini dapat ini, ya udah bener-bener fokus, manajemennya dibenerin sampai ada punya dokter hewan yang praktek. Jadi saya nggak terlalu pusing membagi waktu antara ngajar sama kliniknya. Ya udah berawal dari situ aja, go with the flow aja. Visi misi dalam menjalankan klinik ini bagaimana dokter? Ada sih sebenarnya visi misi ya di apa, kan kita juga membuat company profile gitu ada, tapi intinya di sini adalah saya kepingin mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan gitu kan. Saya cuma mikir gini, saya lulus sebagai dokter hewan, artinya saya cuma mikir bukan saatnya lagi saya mencari pekerjaan, tapi gimana caranya saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Kira-kira BEP atau pengeluaran dokter awal-awal untuk membuka klinik ini itu sudah mendapatkan kembali modal atau belum dok? Intinya kalau misalnya balik modal, alhamdulillah sudah. Tapi kalau ditanya berapa modal saya akan berani bilang 0. Terus apakah ada jejaring usaha yang dibuat, misalnya dokter mungkin bekerja sama dengan usaha lain gitu dok? Kalau itu ada, karena kan di sini kan saya juga konsultan kan, jadi ada beberapa kayak farm reptil yang yang kerja sama kita untuk kita handle farmnya. Jadi misalnya farm kura-kura atau farm iguana kayak gitu, kita yang menghandle kesehatannya. Jadi kadang kita seminggu sekali kita visite seperti itu. Itu sih sama ada juga yang ini farm ular juga ada, kita kerjasama sama orang, kita yang handle kesehatannya. Jadi tim kita yang kayak visite ke sana untuk gimana dia sehat atau tidak, perkawinannya udah tepat atau belum, menghasilkan berapa kayak gitu. Apakah ada perbedaan cara dokter dalam mempromosikan klinik dokter sebelum dan sudah COVID? Kalau cara mempromosikannya overall sama ya, karena dari dulu kita mempromosikannya ya udah pasti lewat sosmed. Jadi kayak di Facebook, paling juga kita kayak bikin poster tentang klinik, tapi kita share-nya foto di Facebook, Instagram kita ya. Kalau Facebook sih ada page-nya, klinik ini ada Facebook page-nya, kemudian Instagram ya itu sih sosmed sih, kita lebih ke sosmed. Sama kebetulan memang sejauh ini dari mulut ke mulut. Dok, untuk pertanyaan terakhirnya, kira-kira motivasi seperti apa yang bisa dokter berikan kepada mahasiswa WKS untuk menjadi pembisnis yang baik? Cari dulu passionnya. Dan kalau buat saya sih, ada kesempatan kecil jangan disia-siain, karena kita nggak pernah tahu sih rezeki kita datangnya dari mana. Walaupun kita tertariknya pada bidang A, tapi kalau ternyata Tuhan membukakan pintu kita di B dan ternyata kalian jalaninnya lillahi ta'ala, maksudnya yaudah kita jalanin dengan baik, sebaik-baiknya. Kalau pintu ke A ini belum kebuka, kita jalanin dulu yang ke B, tapi sambil ikhtiar untuk membuka pintu A. Bisa jadi pintu B ini nanti adalah jalan rezeki kalian, dan kemungkinan bisa membuka pintu A dan menjadi jalan rezeki kalian juga. Kayak gitu. Yang pastinya buat saya sih passionnya dicari dulu, kalian itu kepengennya ke bidang apa, ditekuni, ikhlas, dan jangan berhenti belajar.